Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 reguler. Materi hari ini yang akan saya bahas yaitu mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Kita lihat dulu dari apa sih itu mutasi. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain yang sejajar, atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain yang sejajar. Misalnya dari MA ke MA, dari negeri ke negeri kayak gitu. Terus macam-macam mutasi. Yang pertama itu mutasi intern. Mutasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam data sekolah. Kalau mutasi intern ini dia cuman pindah kelas atau pindah jurusan. Terus yang kedua mutasi ekstern, perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan satu tingkatan. Jadi tadi semisal kalau dari madrasah, kalau ingin pindah itu harus ke madrasah. Tapi biasanya kalau semisal pindahan dari negeri ingin ke madrasah itu juga bisa. Tapi kalau madrasah ingin ke negeri itu mungkin agak sulit. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat akan mutasi. Yang pertama itu memastikan peserta didiknya itu tidak ada masalah nilai, masalah naik kelas dan sebagainya. Terus memastikan sekolah baru ada daya tampungnya. Nah, kita lihat dulu apakah sekolah yang akan kita tuju itu ada daya tampungnya atau ada peluang kayak gitu. Terus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat di sini itu ada persetujuan dari penerima peserta didik tersebut. Terus proses perpindahan NIS. Selanjutnya ada drop out. Drop out adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau belum lulus. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik drop out. Yang pertama itu ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Biasanya peserta didik di sini mungkin dari daya ingatnya, karena faktor ketinggalan pelajaran, jadinya dia itu jadi tidak mampu untuk mengikuti atau melanjutkan pelajarannya. Terus yang kedua, tidak memiliki biaya untuk sekolah. Dari faktor ekonomi, faktor keluarga itu tidak mendukung. Yang ketiga, sakit parah. Mungkin peserta didik itu tidak memungkinkan lagi untuk belajar karena sakit parahnya. Terus yang keempat, peserta didik dikeluarkan oleh sekolah. Mungkin karena kan dari yang bersangkutan tersebut, peserta didik sendiri memang sudah tidak bisa atau tidak mungkin lagi untuk dididik lagi. Bisa juga disebabkan karena kemampuan belajarnya rendah, jadinya dia itu minder, jadi dia itu keluar atau drop out. Yang kelima, anak-anak terpaksa bekerja. Nah, peserta didik yang drop out ini kalau karena biaya ini masih bisa ditanggulangi ya. Misal bisa dicarikan jalan keluarnya, semisal diberi beasiswa atau terus iming-iming lah. Tapi kalau dari drop outnya ini dikarenakan karena diri peserta didik sendiri, itu sangat sulit untuk ditanggulangi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.